Pengertian dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Jenis-jenis dongeng ada 4. 1. Mite, 2. Legenda, 3. Fabel, 4. Hikayat. Ciri-ciri dongeng adalah 1. Menggunakan alur sederhana. 2. Cerita singkat dan bergerak cepat. 3. Karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. 4. Ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Contoh dongeng yaitu Sang Kancil dengan Buaya. Pada zaman dahulu, sang kancil adalah binatang yang paling cerdik di dalam hutan. Banyak binatang di dalam hutan datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Apabila mereka menghadapi masalah, walaupun ia terjadi di tempat tumpuan binatang-binatang di dalam hutan, ia tidak menunjukkan sikap yang sombong, malah bersedia membantu kapan saja. Suatu hari, sang kancil berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kawasan kediaman telah berkurang, sang kancil mencari makanan di luar kawasan kediamannya. Cuaca pada hari ini sangat panas. Sang kancil merasa kehausan karena terlalu lama berjalan, lalu berusaha mencari sungai yang terdekat. Akhirnya, kancil menemukan sebuah sungai yang sangat jernih airnya. Tanpa berpikir panjang, sang kancil minum sepuasnya. Segalanya, air sungai tersebut telah menghilangkan rasa haus sang kancil. Kancil harus berjalan menyelusuri tebing sungai. Apabila merasa capek, ia beristirahat sebentar di bawah pohon beringin yang sangat rindang. Di dalam sekitar kawasan tersebut, kancil berkata di dalam hatinya, "Aku haus. Bersabarlah jika ingin mendapatkan makanan yang lezat." Setelah rasa capeknya hilang, sang kancil menyelusuri tebing sungai sambil memakan daun-daunan yang ada di sungainya. Nah, tanpa berpikir panjang, sang kancil ketika dia tiba di kawasan yang agak luas, sang kancil memandang kebun buah-buahan yang sedang masak dan ranum di seberang sungai. Alangkah baiknya jika sang kancil menyeberangi sungai ini dan dapat menikmati buah-buah tersebut, pikir sang kancil. Sang kancil terus berpikir mencari akal bagaimana cara menyeberangi sungai yang sangat dalam dan deras arusnya. Tiba sang kancil melihat sebuah buaya yang asik berjemur di tepi sungai. Sudah menjadi kebiasaan buaya apabila hari panas suka berjemur untuk mendapatkan cahaya matahari. Tanpa membuang waktu lagi, kancil terus menghampiri buaya yang sedang berjemur lalu berkata, Hai sahabat buayaku, apa kabar hari ini?" Buaya yang sedang asik menikmati cahaya matahari membuka mata dan melihat sang kancil yang menegurnya tadi. "Kabar baik, sahabatku kancil," sambung buaya lagi. "Apa yang menyebabkan kamu datang kemari?" sang kancil. Sang kancil menjawab, "Aku membawa kabar gembira untukmu." Mendengar kata-kata sang kancil, sang buaya tidak sabar lagi mendengarkan kabar yang dibawakan oleh sang kancil, lalu berkata,
ceritakan kepadaku kabar gembira itu." Sang kancil lalu menjawab, "Aku diperintahkan oleh Raja Sulaiman supaya menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini, karena Raja Sulaiman ingin memberikan hadiah kepada kamu semua." Mendengarkan nama Raja Sulaiman disebut buaya mempercayai berita dari sang kancil, karena Nabi Sulaiman telah diberikan kesabaran oleh Allah, yaitu memahami kebahasaan binatang. "Baiklah, kamu tunggu di sini, aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawan-kawanku," kata sang buaya. Sementara itu, sang kancil sudah berangan-angan menikmati sebuah buah. Tidak lama kemudian, semua buaya yang berada di sungai berkumpul di tepi sungai. Sang kancil berkata, "Hai buaya sekalian, aku telah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman supaya menghitung jumlah kamu semua, karena Nabi Sulaiman akan memberi hadiah yang istimewa pada hari ini." Kata kancil lagi, "Berbarislah kalian dari tebing sebelah sehingga tebing sebelah sana, karena pemerintahan tersebut datanglah dari Nabi Sulaiman." Semua buaya segera berbaris tanpa membantah. Buaya tadi berkata, "Sekarang hitunglah kami, sudah siap." Sang kancil mengambil sepotong kayu yang berada di situ, lalu melompat ke atas buaya yang pertama di tepi sungai, dan ia mulai menghitung dengan menyebutkan 1, 2, 3 sambil mengetuk kepala buaya. Akhirnya sampailah si kancil di seberang sungai. Ketika sampai di tepi sungai, kancil terus melompat ke atas tebing sungai sambil bersorak gembira dan berkata, "Hai buaya-buaya sekalian, tahukah kamu bahwa aku telah menipu kalian semua? Sebenarnya tidak ada hadiah yang akan diberikan oleh Nabi Sulaiman." Mendengarkan kata-kata si kancil, semua buaya marah dan merasa malu karena mereka telah ditipu oleh kancil. Mereka bersumpah tidak akan melepas kancil apabila bertemu di kemudian hari. Dendam buaya tersebut terus membaras sampai hari ini. Sementara itu, sang kancil terus melompat gembira dan terus meninggalkan buaya-buaya sampai menghilang di kebun buah dan menikmati buah-buah yang sudah masak dan meranum itu. Sekian dari penjelasan dari saya. Jikalau ada kata salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.